Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Matic Adventure, Matic Touring. Ya, istilah Matic Touring ini bukan sekedar gayanya ya, tapi juga kemampuannya. Menurut penulis, Matic Touring ini tema yang penting ya. Oh, salah lagi. Kok tema? Bukan tema, tapi apa ya? Genre, kelas, tipe. Soalnya kalau yang kesannya seakan-akan bisa dipakai touring, ya banyak orang ngomong gitu. PCX motor touring, NMAX motor touring, Aerox motor touring, Honda Beat motor touring, ya saenake lah ya. Jadi prasyarat motor touring itu menurut penulis ya tangki bensin besar. Kalau ukuran besar gini, Matic 150 cc sudah lumayan memenuhi lah ya. Tangki lebih dari 6 liter sudah lumayan. Lumayan kan daripada yang 3,5, yang 4 liter maksimal. Lumayan itu. Toh dari boros ya nggak jauh-jauh beda ya. Realnya ya, terus sebut angka realnya. Karena ya motor yang irit ya rasanya, yang penulis coba ya cuma Next 2 itu hampir 60 km per liter real ya. Ada sih temen yang ngaku PCX-nya, Vario-nya juga irit segitu juga. Tapi ya penulis beda dengan gaya pakai penulis kan ya. Dia eh, lalu lintasnya cenderung sepi, terus apa lagi ya, jalannya juga dia cenderung konstan, nggak banter-banter banget, nyantai. Kalau berangkat pagi-pagi banget, nggak pernah ngepres, nggak kayak ngebut-ngebutan. Yang jelas pokok pakai kalau gayanya pemakaian sesuai dengan motor penulis. Jadi kalau motornya lambat artinya gaspol terus. Itu eh, Next 2 yang paling irit, 60 km per liter. Kalau Honda Beat mungkin sekitar 40 maksimal, 40 km per liter. NMAX gimana nih? Sekarang 37,6. Balik angka gini lagi. Penulis heran juga ada yang bisa dapat 48 km per liter setelah motornya umur 26.000 km. Mas cah opo, maaf. Jadi kalau dari sisi touring, motor 150 cc itu sudah lumayan memenuhi lah. Tangki minim 6 liter ya sudah cukup jauh lah. Untuk bagasi gimana? Eh, apa aja sih yang dibutuhkan itu ya? Kalau touring sebenarnya kalau mau nggak bawa bekal pun ya bisa ya. Masa butuh bawa nasi bungkus, bawa rice cooker, bawa apa panci segala macam, kan rasanya ya enggak ya. Baju ganti mungkin
Kalau pakai gitu-gitu, hanya gitu-gitu bebannya ya, ringan-ringan. Iya, no problem lah ya. Pakai motor yang apa? Matic 150 cc. Karena ya kebanyakan bagasinya gede juga. Aerox bagasinya gede, Lexi bagasinya gede, PCX bagasinya gede, ADW bagasinya gede, NMAX bagasinya gede. Ya cukup banyak lah. Tapi kalau apa ya? Kalau yang beneran enak dibawa perjalanan jauh, motor yang pakai touring dalam keadaan Indonesia, jalan-jalan Indonesia, kok rasanya jarang. Jarang. Motor yang dari awal didesain untuk bisa jalan jauh rasanya jarang. Pernah ada yang ngomong bahwa kalau mudik jangan pakai motor matic. Motor matic tidak didesain untuk perjalanan jauh. Perjalanan jauh itu harusnya pakai motor sport. Iya, agak sulit juga ya. Soalnya motor sport itu biasanya didesain untuk biar nyaman untuk sendirian. Tapi bukan berarti juga ya motor matic itu nyaman dipakai boncengan. Soalnya kok makin lama makin disiksa penumpangnya itu. Pabrikannya nggak jelas ya. Makin lama kok penumpang itu makin diabaikan. Motor matic itu seakan-akan mau didesain sebagai motor perorangan ya. Terharu juga ya dengan apa omongannya yang dari Kobayogas ngomong, kalau duduk di belakang kok rasanya kayak disuruh diingatkan di di belakang gitu ya. Jadi waktu dia nyoba PCX 160, rasanya duduknya itu kayak dipaksa ke belakang karena ya joknya sendiri nggak menutupi penuh. Duduk kayaknya nggak bisa enak. Cuma sebagian tok yang kena jok, yang ada busanya. Yang belakang nggak ada, makanya jadi kayak kedorong ke belakang. Selain itu dari itunya loh, nah luasnya juga. Kalau orangnya agak gedean, duduk bisa sampai ke pegangan tangan juga, nggak jelas lah. Jadi ya ironi juga lah ya, katanya motor touring. Kalau dari sisi mesin jelas ya bahwa penumpang belum ya, ini masih bahas soal PCX, belum soal NMAX. NMAX itu penumpang juga disiksa. Bodi lebar banget motor, entah padahal kopong ya, kenapa kok dibuat lebar padahal dalamnya kopong. Nambah lebar bodi nggak nambah ukuran bagasi, jadi nggak jelas apa maksudnya. Apa gunanya nambah lebar bodi itu kalau ya bagasi nggak nambah. Dari sisi tampilan juga agak makin keren, jelek malah. Penulis malah malas beli yang versi baru justru karena lebar itu, bodi belakang lebar banget itu, lebar tapi nggak nambah keren. Nah itu loh, kesannya malah jadi jelek. Ya wis maklum lah, selera nih Yamaha kayak gitu.
blunder desain nggak sekali dua kali aja terjadi. Yang jelas ya nggak enak lah kalau kenyamanan itu dikorbankan demi untuk penampilan, untuk membuat mengakomodasi perubahan penampilan. Padahal ya nggak makin keren ya. Kalau makin keren sih bisa diterima, ini nggak makin keren. Entah nih NMAX Ult ini dijual sampai kapan ini. Karena ya rasanya kalau misalnya butuh beli Maxi lagi ya NMAX Ult lagi. Kalau nggak ada NMAX Ult baru beli PCX. Soalnya beli NMAX new males, bodi lebar, terus selonjornya juga nggak seenak yang lama. Belinya ya juga jelas yang versi non ABS ya, kalau beli NMAX lagi. Kenapa? Karena beli versi ABS katanya ABS gampang rusak katanya, kena air. Wajar sih kena air, apalagi musim hujan, lawang spakbornya nggak becus buatnya. Spakbornya bikin air itu nyiprat, masih bisa nyiprat ke belakangnya belakangnya tepeng depan ini, bearing depan, bodi depan. Dalamnya ini karaten ini gara-gara kena air yang kena cipratan air dari ban, jadi spakbornya nggak bisa melindungi. Itu jelas dari spakbor nggak melindungi itu membuat NMAX gugur dari jajaran motor yang cocok untuk adventure. Motor cocok untuk touring, untuk adventure, untuk perjalanan jauh. Itu ya jangan sampai bodine rusak kabeh karena cipratan air, karena panas, karena ya harusnya lebih tahan lah. Kalau keseringan dipakai off-road, kena lumpur macam-macam, terus rangkanya putus, patah gitulah, nggak sip ya. Yang PCX itu gugurnya karena ya nggak akomodatif ya. Posisi duduk posisi duduk itu nggak enak, nggak bisa maju mundur ya, karena joknya yang dibuat sok sporty gitu ya, bukan motor yang nyaman untuk perjalanan jauh. Paling ya kalau ada pemilik PCX 160 pakai di perjalanan jauh pasti dimodif, pijakan kakinya ditambahi besi melintang gitu ya, sama kayak Vario juga dibuat besi melintang untuk pijakan kaki, karena ya yang bawaannya nggak layak. Aerox, wah Aerox apalagi tempat duduknya nggak enak, makin nggak enak malah ya, lebih parah dari PCX. Vario itu bukan motor touring jelas. Tangki bensinnya entah berapa, lupa, harganya nggak besar-besar amat. Belum lagi suspensinya nggak manusiawi kalau untuk touring. Bisa setiap jam berhenti kalau naik Vario. Apalagi Vario, Aerox, NMAX, PCX, ADV itu didesain jadi motor yang gayanya adventure. Gayanya tok. Ada windshield tapi ya nggak ada gunanya kan, windshieldnya itu kecil banget. Dipakai kencang ya nggak menghalangi angin.
tapi ya bisa dimaklumi lah. Kalau dibuat menghalangi angin beneran, mau performa kayak gimana ADV lawang dalam kondisi standar aja performanya kalah jauh dengan motor 150 cc lainnya. Jadi ya performa sih kalau untuk touring itu butuhnya ya pokok bisa jalan lebih dari 100 lah. Jangan sampai kocar-kacir dengan mobil lah. Mobil itu kan kencang-kencang juga. Jangan sampai terlalu lambat, jangan sampai kalah banget dengan mobil. Bisa 110 lah minim ya, itu udah cukup. Kalau dari sisi lain-lain motornya kok ground clearance tinggi ya itu untuk off-road, tapi untuk off-road beneran ya nggak layak motor itu. Mungkin tapak ban juga sudah mendukung untuk off-road, tapi transmisi matiknya tidak mendukung. Jadi transmisi matik itu kan sifatnya apa ya, kalau di RPM rendah dipaksa ngegas gampang selip. Kalau dipakai pelan-pelan mendaki yang nggak kuat kampas koplingnya. Dipakai jalan berlumpur gitu, licin banget gitu. Terusan itu yang kalah duluan kampas koplingnya. Kalau kampas kopling, kampas ganda ya. Kalau kampasnya sampai aus ya nggak jalan lagi motornya. Ya itu yang jadi kendala kalau mau pakai motor matic, kalau untuk bertualang gitu, untuk mendaki kemana-mana. Karena apa? Selain karena rasio gigi rendahnya lemah, kalau dipakai untuk off-road beneran, transmisinya itu yang kurang sesuai. Nggak cocok matic itu dipakai jalan kecepatan 5 km per jam di medan terjal, itu nggak cocok. Apalagi yang pakai nggak ngerti mekanisme CVT. Di sini gaspol tok. Ban lagi berhenti, gaspol gitu ya. Masuk setengah gigi, setengah kopling, tapi ya itu RPM belum naik, digas gitu. Ban macet, digas. Ya hasilnya pasti apa? Oh ya, ya enggak, bukan yang itulah yang penulis maksud. Kelemahannya ADV itu oke dah banyak off-road, tapi kalau untuk touring dalam keadaan Indonesia ya, Jawa, Pulau Jawa yang jalannya itu banyak aspal, tapi aspalnya amburadul, nah ban dari ADV ini kurang cocok, karena yang cocok itu harusnya ban all weather, semua musim, yang pori-porinya banyak. Jadi ban bisa untuk musim hujan juga. Dan sayangnya bannya ADV ini kurang cocok untuk musim hujan, malah licin. Karena tapaknya terlalu banyak berkurangnya. Selain banyak berkurang juga motifnya kurang mendukung untuk kestabilan. Mendukung kestabilan itu pernah penulis bahas sebelumnya ya, yaitu ban yang buratannya pas tengah gitu.
guratan yang bisa membuat motor tetap stabil jalan di jalan licin, jalan basah. Nah ini ADV kurang. Buktinya apa? Ya buktinya penulis pernah 2 kali, bukan 2 kali, dalam sehari nemui 2 motor Honda ADV jalan basah-basah nggak berani lebih kencang daripada 40 km per jam. Kayaknya takut jatuh. Lihat banyak kayak gitu sih, wajar ya kalau takut jatuh di jalan licin. Ngeri pastinya pakai ban kayak gitu di jalan licin, di jalan basah. Pakai lebih kencang. Kalau nggak punya mental baja, kayaknya nggak berani. Punya mental baja pun bakal punya problem di pengendalian motor. Motor itu bisa aja geser kiri kanan sendiri. Nah, seandainya ganti ban gimana? Cocok nggak ADV untuk adventure, untuk touring, untuk perjalanan jauh? Ada satu yang lemah dalam hal ini, suspensi belakang terutama, dan engine mounting. Suspensi depan itu kebanyakan bagus, tapi kalau suspensi belakang, pabrikan Jepang itu sama sekali nggak punya kemampuan untuk bikin suspensi yang bagus. Ditambah dengan engine mounting yang didesain oleh ahli Jepang itu kayaknya cuma cocok untuk negara Jepang, negara yang jalannya datar, super mulus, super datar. Ya penulis sudah berapa kali ngomong ini ya. Ya pokoknya engine mountingnya nggak cocok untuk Indonesia lah, titik. Nggak cocok untuk Indonesia. Mau cocok gimana? Lawang kena goncangan besar nyentak. Oh depan ini NMAX pakai suspensi X-Max ya. Spakbornya dipotong. Wah ini kalau hujan-hujan basah semua tuh yang di belakang. Kayak hampir mentok ya. Kok bisa ya, padahal perasaan X-Max itu suspensinya termasuk yang keras. Jadi ya kelemahannya ADV ini untuk semua motor matic sih ya. Semua motor matic yang buatan Jepang, mau NMAX, mau Lexi, mau PCX, mau Vario, sama saja. ADV kena parah juga dari pernya. Penulis pernah lihat video itu, pernya keras banget. Nyentak juga, padahal itu dari per, bukan dari bukan dari engine mountingnya. Soalnya kan itu motornya dari pinggir jalan masuk ke jalan, turun dikit teng, itu kelihatan keras. Ini termasuk anteng ya. Ini mungkin ya anteng juga sih motornya, pakai suspensi X-Max. Terus yang soalnya ada yang komplain ya, pakai X-Max lama-lama jadi mentulnya kebanyakan. Ya sudahlah wis. Kalau untuk boncengan emang ya mesti stabil gitu ya. Penulis pakai suspensi ini, DBS ini ya stabil juga kok.
Iya besar sih harapan penulis bahwa apa pabrikan Jepang itu bisa mendesain suspensi yang cocok untuk Indonesia. Empuknya nggak cuma waktu dipakai boncengan, tapi pakai sendirian, nggak nyentak. Sementara itu kalau yang apa namanya engine mounting yang ada ini penulis dipakai di NMAX sudah pakai suspensi DBS, ganjal pernah penulis lepas. Jadi balik asal ya engine mountingnya. Itu nyentaknya masih terasa, padahal boncengan. Nyentaknya masih terasa. Begitu diganjal, wis nyaman wis. Motor bener-bener stabil, nggak nyentak-nyentak. Jadi yang dibutuhkan konsumen itu sebenarnya ya motor adventure yang benar-benar adventure, yang ya bagasinya banyak lah ya, yang kayak banyaknya beneran. ADV ya mungkin bisa ditambahi box samping, kalau nggak pernah lihat penulis. Ada nggak yang ADV pakai box samping ya? NMAX nggak bisa, PCX juga nggak bisa. Depan itu pakai sok apa itu kok kelihatan keras banget. Modelnya bagus, suspensinya tabung keliling, tapi kelihatan kurang nyaman ya. Ya suspensinya PCX ini juga kurang nyaman, nggak stabil. Kalau stabil dengan suspensi punya penulis yang lebih murah harganya. Ya kayaknya intinya ya, kalau untuk motor adventure impian penulis ya, yang Matic ya, mesinnya 150 cc, tenaganya ya wis anggap aja kisaran di atas 15 HP. 16 HP yang syukur-syukur, tapi 15 HP kayaknya udah cukup. Terus apalagi ya, tangki bensin cukup besar, di depan lebih baik. Terus apalagi ya, nggak ada yang niat ngebut sih tadi, pada pelan-pelan semua. Ban nggak perlu gede ya, diameter besar ini ya nggak masalah lah ya, ban lebar ini ya nggak masalah, tapi yang penting tapaknya lah, tapaknya yang semua musim gitu loh, bawaan langsung dari pabriknya, jangan yang kayak jangan yang kayak apa NMAX ini, jelas yang kayak PCX ya agak ditingkatkan dikit lah dari yang punya PCX. Punya PCX sudah lumayan sih, bisa untuk musim hujan juga, tapi ya ditingkatkan dikit lah ya, yang kayak apa Pirelli Angel Scooter. Nah itu mantap, Pirelli Angel Scooter itu. Bagasi kalau bisa pasang sidebox, jadi bodi nggak usah gede-gede banget, nggak usah lebar-lebar banget, tapi bisa dipasangi sidebox. Nah, kalau bisa pasangi sidebox pasti lebih keren. Percuma bodi lebar nggak bisa dipasangi sidebox, bikin sakit hati aja. Lebar dapat lebarnya tok, nggak dapat manfaatnya. Bagi penulis percuma bodi lebar-lebar kalau nggak menambah penampilan.
Terus apalagi ya, soal windshield pasanglah yang serius. Ya ini bisa sih dimodif, tapi modifnya kok kayak nggak keren-keren gitu lah. Paling nggak didesain mulai dari awal bisa dipasangi windshield besar yang keren, nggak cuma kayak apa, eh, depannya kecil-kecil bautnya, terus belakangnya gede, kayak nggak anu lah, kayak nggak bagus gitu. Posisi berkendara duduk kalau bisa dibuat kayak motor trail gitulah, atau kayak Vespa lama. Ya penulis sudah bahas sebelumnya, kayak Vespa lama yang joknya datar, datar dari depan sampai ke belakang. Kalau ingin kelihatan modern nggak usah dibuat kotak lah, yang belakang tetap kotak, langsung sambung dengan pegangan tangan. Nah yang depan dibuat tajam kayak Shinkansen gitu loh, kayak kereta api apa, kayak kereta api pelurunya Jepang atau Perancis gitu loh. Itu kan sudah cukup keren juga sih. Jadi posisi duduk bisa bebas, dikasih tempat selonjor. Jadi selonjor ini nggak usah karena dipaksakan lagi, tapi emang bener-bener enak mau selonjor. Terus engine mounting, eh, jangan kayak yang sekarang lah wis, pakai engsel sederhana aja po, nggak butuh yang bener-bener stabil, nggak butuh yang bener-bener apa, bebas getaran kalau di goncangan jalan kecil, tapi sentakannya amit-amit di jalan yang apa, goncangannya besar. Nggak butuh di sini yang model seperti itu. Nggak butuh mesin apa, nggak butuh motor yang nggak bisa jungkit depan kalau direm, nggak bisa jengat ke atas kalau digas, nggak butuh yang gitu. Yang sederhana aja, yang penting suspensinya yang bagus. Jangan kayak sekarang, nyamannya cuma di trek, di lintasan. Jadi ketika uji coba pada memuji semua, wah nyaman, empuk, enak. Tapi begitu konsumen beli, amit-amit dipakai jalan kayak gini, amburadul, sakit gak karu-karuan pinggang, ya wis lah. Bukan motor adventure, nggak cocok untuk adventure-nya Indonesia. Jepang sana ya nggak bisa dibilang adventure juga ya, jalannya mulus dari mana ke mana, jalannya tol semua. Antar kota lewat tol, motor bisa lewat tol sana, enak. Sini ya enggak. Terus apalagi ya, mesin sudah ya, mesin cukup lah ya. Apa, jok sudah, ya kayaknya cuma suspensi aja ya yang terutama ya. Sama kan lah kayak kayak zamannya X-Rad itu wis, X-Rad old, pakai suspensi double action beneran. Masa nggak bisa sih? Ya wis kayaknya cuma itu aja ya. Mau apa lagi ya? Iya kayaknya cuma itu aja. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.